Akan keluar dari umatku di akhir zaman sekelompok orang yang kalian akan meremehkan solat kalian dibandingkan dengan solat mereka. Hebat solat mereka. Kalian tidak akan merasa solat kalian tidak ada artinya dibandingkan dengan solat mereka. Wa takiruna qira'atakum ma qira'atihim. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka. Wa takiruna 'amalukum ma 'amalihim. Kalian akan meremehkan amal perbuatan kalian dibandingkan amal perbuatan mereka. Kagum luar biasa kalian. Apa kata Rasulullah? Hum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu min ramyatih. Mereka lepas dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Allahu Akbar. Apabila anak panah lepas dari busurnya lalu menembus bidikannya, balik lagi tidak? Begitulah mereka keluarnya dari Islam, tidak balik lagi. Saksinya hari ini Palestina dibantai habis. Ada mereka bersuara? Ada mereka membela? Tidak, karena mereka sekali lagi diciptakan oleh orang yang membantai Palestina. Demi Allah, Allah buktikan kebenarannya hari ini. Allahu Akbar. Ini saya sampaikan di Madinah, Bapak Ibu. Mereka menantang saya di Madinah. Saya katakan, Ustaz, katakan saya di pintu 26. Saya tunggu 3 hari, saya tunggu mereka di Madinah. Tidak ada yang datang. Mereka hanya bisa berkuar-kuar di media seolah-olah mereka paling hebat, dan berani menganggap meremehkan nyawa kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, tegakkan mahkamahmu, keadilanmu di hadapan aku dan mereka. Saya tuntut mereka di hadapan Allah. Allahu Akbar. Jangan silau kepada mereka, hati-hati. Bid'ah mereka dalam akidah yang bisa membatalkan akidah mereka. Buka Quran surat At-Taubah ayat 31. Mereka loyal kepada pemimpin yang memerangi Quran dan Sunnah, tapi mereka kufur kepada kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Jangan silau kepada mereka. Dan munculnya mereka tanda kiamat telah dekat. Mana orangnya? Ini ya Rasulullah. Tuh, haladhi yusalli, orang yang sedang salat. Hebat kan ya Rasulullah? Hah? Ini orangnya. Lah. Wallah. Innahu laysa bil kiram. Aku tidak melihat kemuliaan sedikit pun pada orang ini. Yang aku melihat bekas tamparan setan di wajahnya. Demi Allah, umatku di akhir zaman akan hancur, terpecah belah karena perbuatan orang di seperti mereka. Terbukti kan? Mereka memecah belah umat Islam dari dalam. Mereka datang lalu banyak kuat ambil alih masjid dari kita. Betul? Itu perbuatan mereka. Tidak sadar kalau mereka diciptakan Yahudi, Bapak Ibu, untuk memecah belah Islam. Kesaksian Muslim Gaza kepada saya, mereka diciptakan Yahudi untuk memecah belah umat Islam dari dalam. Hebat kan? Menciptakan gerakan seolah-olah ada sana. Itu kata saya. Saking dahsyat prestise berjuang di akhir zaman. Bukan saja nama baik para reputasi para nabi dan rasul Allah yang dipertaruhkan, bukan saja nama baik Rasulullah yang dipertaruhkan, tapi yang dipertaruhkan oleh jihadnya umat akhir zaman adalah nama baik Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah langsung sang kampion kesesatan, dua makhluk yang mengaku Tuhan, iblis dan Dajjal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan di mana battlegroundnya? Di mana kita akan menghadapi mereka? Di Masjidil Aqsa, di Palestina. Artinya, jika Palestina berdarah-darah dengan sesuatu yang lebih dahsyat lagi, itu pertanda pertarungan yang sesungguhnya antara hak dan batil telah sampai pada babak final, dan tidak ada lagi babak ini kecuali ini yang terakhir. Allahu Akbar. Inilah arti Palestina dan akhir zaman. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda tipis antara semangat dengan marah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kama qala ta'ala fi ayatil ukhra, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassiru hadhihi al-ayah fi ma'na at-taqwa annahu qala mawqufan inda Tirmidzi marfu'an inda al-Hakim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittaqullaha haqqa tuqatih ay yuta'a fala yu'sa wa ay yudhkara fala yunsa wa ay yushkara fala yufar. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, wa lan tarda 'anka al-yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min wali wa lan nasir. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, latajidanna ashad an-nas adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Alaya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul wa'dil amin, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurrum man khadalahum wa man khadafahum hatta taqum as-sa'ah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisil akhar, hatta nazal Isa ibn Maryam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisil akhar, la taqumu as-sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda walau yakhtabi umri syajaru hajar takulu syajaru hajar. Ya muslim ya mu'min ya Abdul Tan, wala il yahud uqtulhu illa gurqat fa innaha syajaratul yahud. Al-hadis atau kama qala sadaqallahu wa sadaqa rasul karim wa ala dzalika min asyahidin. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Kita berkumpul merasakan bagaimana nikmat yang sangat besar dari Allah. Allah condongkan hati kita untuk mewarnai hari-hari awal kita dengan ibadah kepada Allah, taqarrub Allah, menuntut ilmu di majlis Abdul Mun'im di wilayah Waikandis. Maka saya doakan yang hadir di sini, Allah berkahi hidupnya, Allah lapangkan urusannya, Allah panjangkan rezekinya, dan Allah jadikan sebagai ahlu surganya. Ya. Saya yakin yang hadir di sini adalah ahlu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakin jamaah? Bu, mau masuk surga bu? Yang jawab anak-anak. Bu, mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Langsung. Mau langsung hari ini? Saya doakan langsung hari ini. Bukankah Rasulullah telah meyakinkan kita dalam salah satu hadisnya, man kharaja min baitihi li talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, dia di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi siapapun yang hadir di sini, dia sedang di jalan Allah. Fi sabilillah. Betapapun hadir ke sini lalu bersandar dan terpejam matanya tertidur, bangun-bangun di alam barzah, itu fi sabilillah. Dan juga bukankah Rasulullah telah meyakinkan kita dekatnya kita dengan majelis ilmu ini adalah dengan surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam serta selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, menjadi satu kabar gembira. Betapapun kita tidak bertemu dengan beliau, betapapun kita tidak sejaman dengan beliau, namun kegembiraan ada pada diri kita. Kenapa demikian? Kita umat yang dimanja Allah. Betapapun kita tidak sejaman dengan Rasulullah dan para sahabat. Jamaah, jamaah. Kok tiba-tiba hening sekali? Yang saya hormati dan saya muliakan kepada Allah, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Abdul Mun'im, dalam hal ini Wakil Ustaz Rustandi, Ustaz Rasid Rustandi, Ustaz Rasid Iskadi. Mohon maaf, Ustaz masih muda kayaknya nih.
Lebih muda dari saya kayaknya Ustaz. Saya selalu Ustaz. Juga yang saya hormati dan semuakan karena Allah, para sesepuh, para tokoh yang sama-sama hadir bersama kami, para guru-guru kami, para asatidz dan asatidah yang semoga Allah muliakan dengan dakwah dan jihadnya, dan juga saya muliakan, saya hormatikan Allah MC kita pada kesempatan kali ini, MC akhir zaman. Ya, MC akhir zaman karena tema kita akhir zaman. Juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Pak Bin Katimbas, Pak Binsa apabila hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati juga para pemikul aparatur pemerintahan setempat, RT, RW, lurah. Mohon maaf yang besar tidak bisa saya sebut gelar, apalagi yang kecil tidak bisa saya sebut nama. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Tidak ada yang kurang? Tidak ada. Isi dompetnya enggak kurang? Ada, cukup, alhamdulillah. Berarti bisa donasi untuk Palestina. Insyaallah. Jika ada satu pertanyaan, siapakah manusia yang pertama Allah ciptakan? Jawabannya siapa jamaah? Nabi Adam. Bu, siapa manusia yang pertama Allah ciptakan, Bu? Nabi? Yakin? Baik. Betulkah Nabi Adam manusia yang pertama Allah ciptakan? Suatu hari Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kam umruka?" Jibril, berapa umurmu? Apa jawab Jibril? "Hakikatan la adri kam umri ya Rasulullah." Sebetulnya aku tidak tahu berapa umurku ya Rasulullah. Aku tidak tahu. "Lakinnani ra'aitu najman bis sama ajmala najman bis sama." Akan tetapi aku suka melihat ada satu bintang yang sangat indah di langit, paling indah di langit. "Wa huwa yazharu alayya ala kulli rasin sabina arab maratan wahidah." Bintang ini muncul setiap 70.000 tahun sekali. Muncul, terlihat indah, dijepret sama Jibril, jadi foto profil, status gitu. 70.000 tahun berikutnya muncul lagi, 70 tahun berikutnya muncul lagi. Muncul setiap 70.000 tahun satu kali. Wa qad ra'aituhu sab'ina alaf marrat. Dan aku sudah melihatnya 70.000 kali. Jadi berapa setidaknya usia malaikat Jibril? 70.000 dikali 70.000 berapa? Sekian dan terima kasih. Jadi setidaknya Jibril sudah hidup 4.900.000.000 tahun. Terbayang tidak? Berapa persennya usia kita? Kita berapa persen usia beliau? 0,0000000 nya di sana tuh. Sekian dan terima kasih. Allah Akbar. Kemudian Rasulullah tersenyum dan bertanya lagi, "Ya Jibril, atadri ma dalikan najm?" Jibril, kau tahu bintang itu apa? Siapa bintang yang kau lihat itu? Allah a'lam wa rasuluhu ya'lam. Allah Maha tahu, Rasulullah mengetahuinya. "Innahu ana Jibril." Bintang yang kau lihat itu saya Jibril. Innahu ana. Itu saya Jibril. Allahu Akbar. Jauh sebelum Jibril Allah ciptakan, Rasulullah sudah ada, jamaah. Jamaah, masih yakin Nabi Adam? Masih yakin Nabi Adam? Baik, saya kasih dalil lagi. Buka kitab Qasasul Anbiya karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah ad-Dimashqi dari Damaskus, Suriah. Lama khalaqallahu Adama mubasharatan biyadaihi. Tatkala Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan kekuasaannya. Disebutkan tangan Allah, jangan kita bayangkan seperti tangan kita. Syirik. Wallahu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Fasawwarallahu ala suratil insan. Allah membentuk Nabi Adam dalam bentukan manusia seperti kita. Fayanfuhu min ruhih. Allah meniupkan sebagian ruhnya ke dalam jasad Nabi Adam. Fa bi kalimatihi, maka dengan kalimat Allah kun fayakun, Yahya Adam alaihi salatu wasalam, Nabi Adam hidup. Jantung berdetak, darah mengalir ke seluruh tubuh, paru-paru berespirasi, tercipta metabolisme tubuh. Nabi Adam bersin. Orang Wekandis bersinnya kayak gimana? Kayak gitu ya. Beda sama orang Bandung. Orang Bandung bersinnya Hashim. Orang Bandung. Begitu Nabi Adam bersin, kalimat yang pertama pujian kepada Allah yang keluar itu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, kagum Jibril dan para malaikat. Baru hidup sudah memuji Allah. Hebat Kang Adam, maju. Amin. Gak apa-apa. Sama. Alhamdulillah. Maka Nabi mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nabi Adam membuka matanya, lalu mengangkat kepalanya, tampak arsy Allah sangat indah. Bergetar Nabi Adam melihat arsy Allah yang sangat indah. Mengalir kalimat-kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tampak pula pilar-pilar yang sangat kokoh menopang arsy Allah. Di antara pilar-pilar yang menopang arsy Allah terbentang dua kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, nama Rasulullah sudah terbentang di arsy Allah. Jamaah, masih yakin Nabi Adam? Oh, masih? Belajar di mana ini? Lalu Nabi Adam bertanya, ya Rabb, qara'tu isman 'inda ismika rubama huwa min ghairi halqik ya Allah. Aku membaca ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu ya Rabb. Allah, Muhammad. Rubama huwa min ghairi halqik. Pasti dia makhlukmu yang terbaik ya Allah. Ajal. Innahu khairu halqi ya Adam. Muhammad adalah makhlukku yang terbaik. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam. Andai kata aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Andai kata aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Aku tidak akan menciptakan manusia andai kata aku tidak mencintai Muhammad. Jamaah, masih yakin Nabi Adam? Allahu Akbar. Belajar di mana ini? Ya. Maka buka dalam Kitabul Fadail bab fadlu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min sairil halaqik. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin umat manusia pada hari kiamat, bukan Nabi Adam. Wa ana awwalu ma yunshaku alaihi al-qabr yaumul ba'ts. Dan aku adalah manusia pertama yang akan terbuka kuburnya nanti di padang mahsyar. Jamaah hormati Allah, sampai-sampai Rasulullah menegaskan bahwa beliau bukan Nabi dan Rasul bagi para nabi, bagi kita, tetapi juga beliau Nabi dan Rasul bagi semua Nabi dan Rasul. Ya. Umar bin Khattab pernah bertemu dengan Yahudi Quraizah. Dia menuliskan beberapa petikan Taurat untuk Umar. Umar memintanya. Di antara ayat Taurat yang dituliskan untuk Umar adalah firman Allah dalam Taurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni ba'isum min waladi Ismail nabiyyan ismuhu Ahmad. Man amana bi faqad ihtada wa rusyida. Wa man lam yu'min bih fa huwa mal'unun ila yaumil qiyamah. Itu Taurat. Inni ba'isun, sesungguhnya aku akan mengutus min waladi Ismail, dari keturunan Ismail, nabiyan, seorang nabi ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Mana nabi, barang siapa yang beriman kepada Ahmad, fahuwa mal'unun fahuwa faqad ihtada wa rusida, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa man lam yu'min bih, dan siapa yang tidak beriman kepada Ahmad Muhammad, terkutuklah dia, mal'unun ila yaumil qiyamah, terkutuk dia sampai hari kiamat. Umar senang mendapatkan petikan Taurat tadi. Maka disampaikan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, laqad laqaitu bi akhin min Quraidah fasaltuhu ayyaktubali jawami' min at-Taurat 'indah afala a'radu alayka ya Rasulullah. Ya Rasul, aku tadi bertemu dengan orang Yahudi, aku minta dia menuliskan petikan Taurat untukku, boleh saya perlihatkan pada anda? Dikira Umar Rasulullah senang, dikira Umar Rasulullah tidak tahu Taurat. Umar menyinggung Rasulullah SAW. Umar ngasih itu pada Rasul, dibaca, Umar balik badan, Umar tebar pesona. Umar rajin, tidak tahu apa yang terjadi dengan Rasulullah. Merah wajah Rasulullah. Sabit bin Abdillah jaga Umar, ya Umar, afala tara ma bi wajhi Rasulillah. Umar, lihat wajah Rasul merah, ente nyinggung dia. Gimana sih ente? Lihat Rasulullah. Begitu Umar melihat Rasulullah, Allahu Akbar, Umar sadar perbuatannya menyinggung perasaan Rasulullah SAW.
Apa kata Rasulullah atau Umar? Umar faham dan Umar merevisi perbuatannya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kata-kata Umar tidak menghalangi Rasulullah naik mimbar. Di mimbar Rasulullah menegaskan posisinya dibandingkan dengan semua Nabi dan Rasulullah. Wallah, law asbaha Musa fiikum thumma ya'taba'tumuhu wa taraktumuni ladalaltum. Sungguh, jika pagi hari ini Musa masih hidup, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan Tauratnya, dan kalian meninggalkan aku, ladalaltum, pakai lam taukid, sungguh sesatlah kalian. Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dikatakan sesat mengikuti Nabi Musa. Bukankah Nabi Musa Nabi Allah juga? Dan bukankah Taurat kitab Allah juga? Lalu kenapa mengikuti Nabi Musa dikatakan sesat? Karena semua Nabi dan Rasul sudah Allah ambil sumpahnya, termasuk Nabi Adam. Apabila nanti bertemu dengan Rasulullah SAW, satu, wajib meninggalkan tugas kenabiannya. Kedua, wajib bergabung menjadi umatnya bagi Rasul. Kalau Nabi Adam yang pertama diciptakan, kenapa menjadi kewajiban umat menjadi umat Nabi Muhammad? Yakinkan saya, tolong. Halo, jamaah. Halo, udah kemana ini? Jamaah. Oi jamaah, saya bukan Ustadz Maulana dan saya bukan Ustadz akhir zaman. Kapok jadi Ustadz akhir zaman. Sejujur apapun saya ngomong, kalau pejabat yang di atas kesinggung kena saya 2,5 tahun Bapak. Kapok jadi Ustadz akhir zaman. Ustadz jadi apa sekarang? Istiqomah saya jadi Ustadz akhir bulan insyaallah. Itu aja Pak. Rasulullah kembali menegaskan eksistensinya. Lau kana Musa wa Isa hayyin, andai kata Musa bin Imran ada di sana, Isa bin Maryam ada di sana, lama wasiyahum hatta yasbi'an. Allah tidak akan melapangkan urusan Musa dan Isa sampai mereka datang menjadi umatku. Allahu akbar. Jangan samakan Rasulullah dengan yang lain. Jamaah, masih yakin Nabi Adam? Allahu akbar. Innalillahi. Aduh, akidahnya harus diperbaiki lagi. Nabi Adam bukan manusia yang pertama Allah ciptakan. Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah lahirkan secara fisik. Yang pertama dilahirkan secara fisik Nabi Adam, tapi bukan berarti yang pertama diciptakan. Allah berikan kehormatan kepada Nabi Adam untuk memulai peradaban manusia di titik nol peradaban Mekah. Di sini nol peradaban. Rasulullah SAW diciptakan pertama. Kenapa terakhir diciptakannya? Fahami Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan samakan Rasulullah dengan Nabi dan Rasulnya. Harap. Ini akidah, ini tauhid. Halo? Ustadz galak benar. Tauhid harus tegas. Jangan abu-abu. Halo? Jangan kaget. Ini saya aslinya. Keluar asli. Apa tadi mau saya sampaikan coba? Ya. Semua ulama faham hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Hayatuna hadhihi asiratun bainal haqqi wal batil. Hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Bicara pertarungan, mana yang ditunggu-tunggu? Babak penyisihan, babak semifinal, apa babak final? Babak final. Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Menentukan yang menang dan yang kalah. Kalau babak final menentukan yang menang dan yang kalah, kira-kira pemain yang diturunkan, pemain ecek-ecek, pemain cadangan, apa pemain yang terbaik? Yang terbaik. Sekali lagi, hayatuna hadi asiratun bainal haqqi wal batil. Hidup kita ini pertarungan antara hak dan batil. Hak dan batil. Ya. Rasulullah manusia yang terbaik, diciptakan pertama kali, dilahirkan di babak final pertarungan antara hak dan batil. Itu Bapak Ibu.
Jadi beliau dilahirkan secara fisiknya di babak final antara hak dan batil. In the last episode of the human civilization struggle, between Hizbullah wa Hizbul Syaitan. Pertarungan antara hak dan batil, Hizbullah dan Hizbul Syaitan. Sekarang sudah dimulai pertarungan itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti ngundang saya bahas ini. Inilah wajah pertarungan hak dan batil. Dan ini yang Allah maksudkan ketika para malaikat mempertanyakan maksudnya. Ya, ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isqalallahu ya Isa, isqalallahu wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Allah menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak kalian ketahui. Maka Ibnu Katsir sungguh indah menafsirkan ayat ini. Inni a'lamu minal maslahati raja fi khalqi hadzal sanam. Sesungguhnya aku lebih mengetahui dari kemaslahatan yang jelas terkandung pada penciptaan makhluk yang satu ini. Adan maqasidil lati zakartum wa ma la ta'lamuna antum. Atas maksud yang kalian tidak tahu, yang tidak kalian ketahui, hai malaikat. Fa inni, maka sesungguhnya aku saja fahimul anbiya. Aku akan menjadikan dari anak cucu Adam pada nabi, rijalul muhtarin, laki-laki yang aku pilih. Wa ursilu fihimur rusula wa yujadu fihimus siddiquna wasyuhada. Terus saya gambarkan sampai seperti ini Bapak Ibu. Ini innakum ya malaikati la ta'lamuna li annani min sa'ab asm min ibni adaba ana anbi rasul alladina sayubari birisalati ila ibadi fid dunya. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para nabi dan rasul yang aku akan berikan wahyu untuk membimbing umatku ada dalam siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim jamaah? Jamaah, jalan yang jalan tol. Bukan jamaah. Buka Quran surat Ali Imran ayat 51. Itu tauhid, itu siratal mustaqim. Surat Maryam ayat 36, surat Yasin 60-61. Itu siratal mustaqim. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia. Inilah siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu tauhid. Maryam 36, wa anna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadha siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Allah. Inilah siratal mustaqim itu. Kalau dikatakan jalan yang lurus, bingung kita, lurusnya kemana? Tapi ini arti tauhid yang sesungguhnya. Itulah siratal mustaqim. Yasin 60-61. Alam a'adilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah telah aku perintahkan pada kalian, hai anak cucu Adam, agar kalian tidak menyembah syaitan. Wa nibuduni ada siratum mustaqim. Syaitan itu musuh yang nyata. Dan hendaklah engkau menyembah aku. Inilah siratal mustaqim. Itu. Maka ketika kita solat membaca ihdinas siratal mustaqim, ayat sabit qulubana wa aqdamina, ada tauhid. Tetapkan hati kami dan langkah hidup kami dalam tauhid kepadamu ya Allah. Itu arti ihdinas siratal mustaqim. Maka nyambung dengan firman Allah surat Al-A'raf ayat 16-17, ketika Ajazil tidak terpilih menjadi khalifah di muka bumi. Jamaah, mana ini sepi sekali. Jamaah, masih bersama saya? Sampai jam berapa? Sampai sore. Ah, gak yakin. Paling jam 11 muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Keluar satu-satu. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, bumi sudah dihuni oleh bangsa jin. Ada satu bangsa jin yang bernama Al-Harith. Allah musnahkan dia lewat tangan malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril makhluk paling banyak. Malaikat paling banyak tugasnya adalah Jibril. Bukan hanya menurunkan wahyu. Kalau cuma menurunkan wahyu berarti sudah 14 abad pensiun.
Enggak mungkin. Turunnya azab dalam bentuk bencana alam. Bencana alam tugas malaikat Jibril. Silakan buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir surat Al-Anfal ayat 33, 34. Ada jelaskan. Ya. Kemudian ada satu anak jin yang diselamatkan atas perintah Allah oleh Jibril. Setelah Al-Haris diratakan, dia dibawa ke alam malakut. Hidup dia bersama para malaikat. Apa yang terjadi? Sepanjang hidupnya, la ya'sullah madama hayati wala tarfata 'ainin. Tidak maksiat kepada Allah sepejing mata pun. Bayangkan, seumur hidup tidak maksiat kepada Allah. Bisa kita sehari tanpa maksiat? Susah. Ustaz, jangan lupa nanti muludan pada Isya di masjid kami. Baik Pak Haji, saya datang. Ya, pada Isya, waktu duha, muludan di masjidnya. Pada Isya ya. Ustaz, nanti Isya jadi imam solat. Aduh, jadi imam solat. Surat apa yang saya baca muludan? Oh iya, Al-Qalam. Saya hafalin tuh Al-Qalam. Turun dari rumah, saya jalan hafalin Al-Qalam. Wal-qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sampai di lampu merah. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Ya Allah, putih sekali kulitnya, cantik ya Allah. Lemas, saya nggak bisa maju tuh. Kita bisa menciptakan ketakwaan di dalam rumah. Anak istri kita Quran, kita didik dengan Quran dan Sunnah. Di luar maksiat merajalela. Bisa kita menjaga satu hari tanpa dosa. Ustaz juga manusia. Tahu yang cantik sama yang enggak. Lupa ada istri saya di sini. Mi, sekedar ceramah Mi, jangan marah. Ajazil seumur hidupnya tidak maksiat. Kalah para malaikat iman Islamnya. Jibril pun hampir kalah. Tapi apa yang terjadi ketika Allah menjadikan khalifah di muka bumi? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Oh, dia bangga, dia yakin dia yang terpilih. Aku satu-satunya jin yang beriman kepada Allah. Aku satu-satunya jin yang diangkat ke alam malakut hidup bersama makhluk yang mulia. Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Aku ini dari bumi, berarti akulah calon khalifah di muka bumi. Oh, yakin dia 300%. Bikin baligo dia pasang di setiap perempatan jalan. Oh, Ajazil calon khalifah di muka bumi. Luar biasa. Bagi-bagi sembako dia, buka kaca mobil, lempar kanan kiri. Masalah. Saking yakinnya Ajazil menjadi khalifah di muka bumi. Seyakinnya Pak Ade mau jadi presiden, sehingga yang muda pun diembat. Allahu Akbar. Jamaah rahmati Allah. Apa yang terjadi ketika khalifah Allah berikan pada Nabi Adam? Marah dia, tersinggung dia. Kok Adam baru diciptakan, belum punya amalan, aku ribuan tahun beribadah pada Allah tidak terpilih. Allah salah pilih, harusnya aku yang jadi khalifah, bukan dia. Nah, disinilah awal mula kebatilan terjadi. This is the begin for the struggle of life in the human civilization. Ini adalah pertarungan pertama. Awal mula terjadinya kebatilan. Apa ya? Ajazil. Padahal namanya bagus. Allah yang memberikan nama kepadanya. Azazil. Azza yu'izzu izan. Mulia Ali Allah. Azazil yang Allah muliakan. Oh, bagus namanya kan? Azazil yang Allah muliakan. Boleh jadi nama anak saya. Jangan, nama iblis. Ternyata dia mengaku paling hebat, mengaku paling sunnah, karena sombong merasa lebih baik daripada yang lain. Hati-hati, sombong dalam ibadah dan akidah itu adalah pengikut iblis. Hati-hati, jangan silau pada mereka. Saya sudah sampaikan ini. Hati-hati dengan kelompok yang merasa paling sunnah. Itu tanda kiamat akan terjadi. Jangan silau kepada mereka. Maaf, ini ceramahnya ke sana kemari tidak apa-apa. Kan sampai sore. Lanjut. Yeah. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki ibadahnya paling hebat, bicara Islam paling ngerti, bicara sunnah paling sunnah, sehingga baju pun ada label sunnah. Sepak bola grup sunnah, skuad sunnah, biker sunnah. Allah menghinakan nilai sunnah kepada hal-hal yang remeh. Allahu Akbar.
Iwabillah, hati-hati. Kagum para sahabat. Saking kagumnya para sahabat pada laki-laki yang satu ini sampai mengatakan, "Laukana nabiyyun ba'da Rasulillah, lakana huwa nabiyyuh." Andai kata ada nabi setelah Rasulullah, pasti dia orangnya. Apa yang terjadi? Dulu dia aina huwa, mana orangnya kata Rasulullah yang kalian takjub kepadanya, kagum kepadanya. Hawalladhi yusalli ya Rasulullah, itu yang sedang salat tu ya Rasulullah. Ini saya sampaikan di Madinah Bapak Ibu. Mereka menantang saya di Madinah. Saya katakan, Ustaz, katakan saya di pintu 26. Saya tunggu 3 hari, saya tunggu mereka di Madinah. Tidak ada yang datang. Mereka hanya bisa berkuar-kuar di media seolah-olah mereka paling hebat dan berani menganggap meremehkan nyawa kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, tegakkan mahkamah-Mu, keadilan-Mu di hadapan aku dan mereka. Saya tuntut mereka di hadapan Allah. Allahu Akbar. Jangan silau kepada mereka, hati-hati. Bid'ah mereka dalam akidah yang bisa membatalkan akidah mereka. Buka Quran surat At-Taubah ayat 31. Mereka loyal kepada pemimpin yang memerangi Quran dan Sunnah, tapi mereka kufur kepada kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Jangan silau kepada mereka. Dan munculnya mereka tanda kiamat telah dekat. Mana orangnya? Ini ya Rasulullah. Tuh, haladhi yusalli, orang yang sedang salat. Hebat kan ya Rasulullah? Hah? Ini orangnya. Lah. Wallah. Innahu laysa bil kiram. Aku tidak melihat kemuliaan sedikit pun pada orang ini. Yang aku melihat bekas tamparan setan di wajahnya. Demi Allah, umatku di akhir zaman akan hancur, terpecah belah karena perbuatan orang di seperti mereka. Terbukti kan? Mereka memecah belah umat Islam dari dalam. Mereka datang lalu banyak kuat ambil alih masjid dari kita. Betul? Itu perbuatan mereka. Tidak sadar kalau mereka diciptakan Yahudi, Bapak Ibu, untuk memecah belah Islam. Kesaksian Muslim Gaza kepada saya, mereka diciptakan Yahudi untuk memecah belah umat Islam dari dalam. Hebat kan? Menciptakan gerakan seolah-olah ahli sunnah. Itu kata saya. Maka sekali lagi Rasulullah menegaskan, yakhruju fi akhir ummati qauman takiruna salatakum ma salatihim wa takiruna qira'atakum ma qira'atihim wa takiruna amalakum ma amalihim. Akan keluar dari umatku di akhir zaman sekelompok orang yang kalian akan meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Hebat salat mereka. Kalian tidak akan merasa salat kalian tidak ada artinya dibandingkan dengan salat mereka. Wa takiruna qira'atakum ma qira'atihim. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka. Wa takiruna amalakum ma amalihim. Kalian akan meremehkan amal perbuatan kalian dibandingkan amal perbuatan mereka. Kagum luar biasa kalian. Apa kata Rasulullah? Hum yamrukuna minad din kama yamruku sahamu min ramyatih. Mereka lepas dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Allahu Akbar. Wabillah. Apabila anak panah lepas dari busurnya lalu menembus bidikannya, balik lagi tidak? Begitulah mereka keluarnya dari Islam, tidak balik lagi. Saksinya hari ini Palestina dibantai habis. Ada mereka bersuara? Ada mereka membela? Tidak, karena mereka sekali lagi diciptakan oleh orang yang membantai Palestina. Demi Allah, Allah buktikan kebenarannya hari ini. Allahu Akbar. Kita doakan mudah-mudahan mereka sadar dan taubat kepada Allah, hijrah kembali bersama kami. Dan mohon maaf jika Nafirul Am sudah ditegakkan, jika jihad sudah dikumandangkan oleh kalian berada di barisan musuh, jangan salahkan kami jika kalian habisi. Allahu Akbar. Buka hadisnya betul-betul. Fa aina man lakitumuhum faqtuluhum fa inna qatlakum iyyahum azrun yaumal qiyamati 'inda Allah azza wa jalla. Itu hadisnya. Saya tidak terjemahkan, takut salah mengartikan. Mohon maaf, saya tidak pandang bulu dalam hal ini. Ini akidah tauhid, al-wala wal bara harus jelas dalam hal ini. Intisyarul kafirin wal musyrikin fi qitalil muslimin fa huwa kufran. Menolong orang kafir, menolong orang musyrik yang jelas-jelas memerangi kaum muslimin walaupun hanya dengan kata-kata kafir. Allah. Mohon maaf, saya tidak bermaksud mengatakan ini. Harus tegas dalam kondisi seperti ini, hak dan batil harus jelas. Tidak boleh ada kemunafikan. Dan ini kata Rasulullah SAW, ketika Nafirul Am terjadi, Allah akan pisahkan mana yang beriman, mana yang munafik. Jamaah kaget? Kaget, mohon maaf. Baik Bapak Ibu, kembali kemari. Ini nanti kita bahas nanti Bapak Ibu ya.
Jamaah rahmati Allah. Jadi betapa mulianya Rasulullah. Jangan kita samakan dengan Nabi dan Rasul lain. Maka jika Rasulullah makhluk yang mulia, berarti para sahabat yang mendampingi Rasulullah adalah manusia yang paling hebat imannya. Betul? Siapa yang paling hebatnya antara kita dengan sahabat? Sahabat. Yakin? Saya tanya lagi keyakinan. Ada Al-Quran, boleh pinjam satu. Yang kecil saja. Kita uji keyakinan kita. Ingat, kita ngaji di sini untuk menguatkan iman Islam, keyakinan kita. Betul? Bukan ketawa ke TV. Betul? Harus ada perubahan. Ingat, keluar dari masjid ini harus ada amaliyah yang harus kita lakukan. Allah murka kepada kita. Kabura maqtan indallah. Marah Allah kalau kita tidak melakukan, hanya sekedar kajian. Betul? Nah, saya tagih betulnya. Jamaah. Sahabat Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia, manusia paling mulia di muka bumi setelah Rasulullah SAW. Abu Bakar, sepakat? Abu Bakar dikatakan oleh Rasulullah SAW kualitas imannya, lau wuzinat imanu Abi Bakrin bi imani syaqalain bi imani thaqalain la rajuhat. Andai kata ditimbang imannya Abu Bakar, ditimbang dengan imannya jin dan manusia dikumpulkan, masih lebih berat timbangan imannya Abu Bakar. Allahu Akbar. Maka tidak salah kalau Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Aina Abu Bakrin, lihat hurufia. Mana Abu Bakar? Masuklah ke dalam pintuku. Subhanallah. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Lah kita dipanggil dari pintu mana? Kita dipanggil dari pintu mana, Bapak Ibu? Ini hebatnya Abu Bakar. Sekali lagi, sahabat adalah manusia yang terbaik yang mendampingi Rasulullah SAW. Karena Rasul makhluk yang terbaik. Tidak ada zaman yang terbaik melainkan zaman di mana Rasulullah hidup, betul? Dan tidak ada kaum yang terbaik melainkan kaum di mana Rasulullah hidup. Tapi sekali lagi, kita uji kebenaran itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Umar bin Khattab setengah dari kualitas imannya Abu Bakar. Nah, dan apabila imannya Umar dibandingkan dengan semua bintang yang ada di langit, masih lebih berat imannya Umar bin Khattab. Bintang di langit tidak ada artinya. Allahu Akbar. Suatu hari Umar bin Khattab berjalan dari sana. Rasulullah tersenyum melihat Umar berjalan. Rasulullah melihat ke kiri, tersenyum juga. Allahu Akbar. Ada apa ya Rasulullah? Umar biasa kayak gitu. Itu preman pensiun, preman hijrah kata. Beliau memang begitu Umar. Lalu ada melihat ke kiri, ada apa ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Demi Allah, aku melihat Umar dari sana, iblis dari arah sana. Begitu iblis melihat Umar di depannya, iblis lari tunggang langgang. Allahu Akbar. Iblis berpapasan dengan Umar, iblis berpapasan dengan Umar. Yang lari iblis. Lah kita pulang kajian malam hari, ada yang putih loncat-loncat. Siapa yang lari duluan? Itulah bedanya kita sama Umar. Jamaah, hebat ya para sahabat. Jadi hebat mana para sahabat dengan kita imannya? Yakin? Baik, kita uji dengan hadis ini. Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mukmin manakah yang menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat berpikir, al-malaikatu ya Rasulullah, humul ladzina a'jaba ilaina imanuhum. Para malaikat ya Rasulullah, mereka lah makhluk Allah yang menakjubkan imannya bagi kami. La, tidak, bukan malaikat. Kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim. Bagaimana malaikat tidak beriman? Mereka ada di sisi Allah. Wajar mereka beriman. Mereka ada di sisi Allah. Tidak pernah Allah melengket ke kanan. Allah lagi ke kanan, kita bangun yuk. Pegel ini ruku sujud terus seumur hidup. Gitu kan? Tidak. Wajar malaikat beriman. Mereka dekat dengan Allah. Betul? Oh, jadi bukan malaikat? Bukan. Antum ya Rasulullah, anbiya wa rasul. Anda ya Rasulullah, para nabi dan rasul. Lah, lasna, bukan kami. Bukan kami. Kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina. Bagaimana kami tidak beriman wahyu turun kepada kami? Ada masalah turun wahyu, ada masalah turun wahyu. Wajar kami imannya mantap. Bukan rasul, malaikat bukan, nabi dan rasul bukan.
Dari belakang ada yang jawab, nahnu ya Rasulullah ashabuk, kami ya Rasulullah para sahabat anda, mukmin yang paling hebat imannya. La lastum, bukan kalian, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Wajar mereka hebat seperti itu. Kaifa la tu'minuna wa ana baina azharikum, bagaimana kalian tidak beriman, aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat aku bagaimana sehari semalam 24 jam aman selamat kalian. Kalian bisa melihat bagaimana aku meniti jalan menuju ridha Allah. Tinggal melihat saya, kalian ikuti, selamat kalian. Ada di antara kalian berbuat dosa, aku tegur dia, selamat. Wajar Abu Bakar sehebat itu, Rasulullah langsung yang mentarbiahnya. Wajar Umar sehebat itu, Rasulullah, Umar ada di samping Rasulullah. Betul? Jamaah. Jadi siapa yang paling hebat imannya? Yakin? Kita yakin. Baik. Idan famanil ladina ajaba ilaina manuhum ya Rasulullah. Lalu siapakah yang paling hebatnya imannya bagi kami ya Rasulullah? Jika malaikat bukan, antum nabi dan rasul bukan, kami pun bukan, lalu siapa ya Rasulullah? Famanil ladina ajaba ilaina manuhum ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Alladina ajaba ilaina imanuhum, orang-orang yang paling menakjubkan imannya bagi kita. Alladina yuhayyuna min ba'dikum, adalah orang-orang yang hidup jauh sesudah kalian. La yaltahiqu nabi wala bikum, mereka tidak bertemu dengan aku, mereka tidak sejaman dengan kalian. Wa yajiduna suhufan, mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran. Wa yu'minuna bima fiha, dan mereka beriman dan yakin dengan apa yang ada di dalamnya. Allahu Akbar. Jamaah, dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari lembar mushaf Quran ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam fitrah kita kalau bukan dari mushaf ini? Betul? Dari mana kita tahu Rasulullah SAW Nabi dan Rasul kita kalau bukan dari mushaf ini? Demi Allah, inilah tiket kita untuk menjadi yang terbaik di akhir zaman. Takbir! Allahu Akbar, subhanallah. Kenapa kita menjadi umat yang terakhir zaman? Yakini, semua para nabi dan rasul meminta kepada Allah, ya Allah, tangguhkan ajal kami, hidupkan kami di akhir zaman. Kami ingin berjuang bersama mereka di akhir zaman. Saking dahsyat prestise berjuang di akhir zaman. Bukan saja nama baik para reputasi para nabi dan rasul Allah yang dipertaruhkan, bukan saja nama baik Rasulullah yang dipertaruhkan, tapi yang dipertaruhkan oleh jihadnya umat akhir zaman adalah nama baik Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah langsung sang kampion kesesatan, dua makhluk yang mengaku Tuhan, iblis dan dajjal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan di mana battlegroundnya? Di mana kita akan menghadapi mereka? Di Masjidil Aqsa, di Palestina. Artinya, jika Palestina berdarah-darah dengan sesuatu yang lebih dahsyat lagi, itu pertanda pertarungan yang sesungguhnya antara hak dan batil telah sampai pada babak final, dan tidak ada lagi babak ini kecuali ini yang terakhir. Allahu Akbar. Inilah arti Palestina dan akhir zaman. Allahu Akbar. Hari ini kita berjihad, hari ini kita berjuang, sementara kita tidak didampingi oleh Nabi dan Rasul pun. Umat yang lain didampingi, bahkan para sahabat jihad didampingi Rasulullah. Hari ini kita tidak didampingi oleh Rasulullah kita. Betul? Tanpa dampingan Rasulullah SAW. Dan hari ini kebatilan yang kita hadapi adalah akumulasi dari semua kebatilan di zaman para Nabi dan Rasul. Apapun kebatilan yang ada di zaman Nabi dan Rasul ada di zaman kita sekarang. Betul? Coba sebutkan kemaksiatan apa yang di zaman para Nabi dan Rasul dahulu yang tidak ada zaman sekarang. Semuanya ngumpul, semuanya ngumpul liwafillah, dan ada di hadapan kita, dan kita harus menghadapinya tanpa Nabi dan Rasul kita. Allahu Akbar. Maka inilah nilai pahala besarnya jihad di akhir zaman, ya wabillah. Jangankan berjuang berperang dengan darah dan nyawa kita, faqad ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasul saja pahalanya luar biasa, apalagi jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, laqad laqaitu bi akhin min Quraidah fasa'atuhu ay yaktuba li jawami' min at-tarati 'indah
Afala araduha alaika ya Rasulullah. Ya Rasul, aku tadi bertemu dengan orang Yahudi. Aku minta dia menuliskan petikan Taurat untukku. Boleh saya perlihatkan pada anda? Dikira Umar Rasulullah senang. Dikira Umar Rasulullah tidak tahu Taurat. Umar menyinggung Rasulullah SAW. Umar ngasih itu pada Rasul, dibaca, Umar balik badan, Umar tebar pesona. Umar rajin. Tidak tahu apa yang terjadi dengan Rasulullah. Merah wajah Rasulullah. Sabit bin Abilah jaga Umar. Ya Umar, afala tara ma bi wajhi Rasulillah. Hei Umar, lihat wajah Rasul. Merah, ente nyinggung dia. Gimana sih ente? Lihat Rasulullah. Begitu Umar melihat Rasulullah, Allahu Akbar, Umar sadar perbuatannya menyinggung perasaan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Atau Umar? Umar faham dan Umar merevisi perbuatannya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kata-kata Umar tidak menghalangi Rasulullah naik mimbar. Di mimbar Rasulullah menegaskan posisinya dibandingkan dengan semua Nabi dan Rasulullah. Wallah, law asbaha Musa fiikum thumma i'taba'tumuhu wa taraktumuni laddalaltum. Sungguh, jika pagi hari ini Musa masih hidup, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan Tauratnya, dan kalian meninggalkan aku, laddalaltum, pakai lam taukid, sungguh sesatlah kalian. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dikatakan sesat mengikuti Nabi Musa. Bukankah Nabi Musa Nabi Allah juga? Dan bukankah Taurat kitab Allah juga? Lalu kenapa mengikuti Nabi Musa dikatakan sesat? Karena semua Nabi dan Rasul sudah Allah ambil sumpahnya, termasuk Nabi Adam. Apabila nanti bertemu dengan Rasulullah SAW, satu, wajib meninggalkan tugas kenabiannya. Kedua, wajib bergabung menjadi umatnya bagi Rasul. Kalau Nabi Adam yang pertama diciptakan, kenapa menjadi kewajiban umat menjadi umat Nabi Muhammad? Yakinkan saya, tolong. Halo, jamaah. Halo, udah kemana ini? Jamaah. Oi jamaah, saya bukan Ustadz Maulana dan saya bukan Ustadz akhir zaman. Kapok jadi Ustadz akhir zaman. Sejujur apapun saya ngomong, kalau pejabat yang di atas kesinggung, kena saya 2,5 tahun Bapak. Kapok jadi Ustadz akhir zaman. Ustadz jadi apa sekarang? Istiqomah saya jadi Ustadz akhir bulan insya Allah.